Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas metode peramalan time series exponential smoothing. Metode exponential smoothing di sini terdiri dari single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan triple exponential smoothing. Dan tentunya ketiga metode tersebut dapat kita gunakan untuk pola-pola data tersendiri. Untuk yang pertama, di sini kita akan membahas metode single exponential smoothing. Metode single exponential smoothing di sini merupakan metode yang menyediakan rata bergerak tertimbang secara eksponensial terhadap semua nilai pengamatan masa lalu. Metode ini seringkali digunakan untuk data yang tidak memiliki tren, yang tidak dapat kita prediksi apakah data tersebut akan meningkat ataukah menurun dengan sasaran estimasi tingkat saat ini. Nah, jadi umumnya metode single exponential smoothing ini digunakan untuk data stasioner. Pemulusan eksponensial ini juga secara berkesinambungan akan revisi estimasi berdasarkan pengalaman terkini. Jadi nilai-nilai peramalan yang akan datang itu diperbaiki sesuai dengan nilai-nilai atau data-data aktual yang didapat seiring dengan berjalannya waktu. Metode ini berbasis pemulusan deret lampau secara menurun atau secara eksponensial, ya, sesuai dengan namanya yaitu exponential smoothing. Jadi pemulusan eksponensial. Pada peramalan exponential smoothing, pengamatan akan dibobot dengan bobot yang lebih besar untuk pengamatan terkini. Pembobotan ini dilakukan dengan memberikan nilai alfa untuk pengamatan terkini. Dan untuk pengamatan terkini sebelumnya, kita berikan bobot alfa kali 1 min alfa. Nilai alfa di sini ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Konstanta pemulusan alfa di sini ini merupakan faktor pembobot yang akan menentukan sejauh mana observasi terkini ini mempengaruhi ramalan. Nah, jadi perbedaan nilai alfa ini tentunya akan mempengaruhi hasil peramalan yang didapat. Jika kita menggunakan nilai alfanya kecil, otomatis hasil peramalannya ini akan memuluskan data yang acak. Nah, jadi kalau kita menginginkan hasil peramalannya itu lebih stabil, lebih mulus kurvanya, maka kita bisa menggunakan peramalan dengan menggunakan alfa yang kecil. Sedangkan untuk nilai alfa yang besar, ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan respon yang cepat terhadap perubahan yang ada. Jadi, kurva data yang dihasilkan dengan nilai alfa yang besar, ini cenderung akan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi pada data aktualnya. Jadi, cenderung lebih responsif untuk nilai alfanya yang besar. Dalam peramalan pemulusan eksponensial, nilai ramalan baru atau di sini dalam periode waktu T+1, nilai yang akan kita ramalkan, ini dapat dianggap sebagai rata-rata tertimbang dari pengamatan baru periode ke T dan ramalan rama periode ke T. Nah, jadi di sini untuk perhitungan metode single exponential smoothing ini kita merata-ratakan nilai pembobotan terhadap nilai pengamatan baru dan hasil ramalan yang lama. Nah, pembobotan di sini tentunya didasarkan oleh nilai alfanya. Nah, sehingga di sini bisa kita rumuskan untuk menghitung nilai ramalan baru dengan metode single exponential smoothing, ini hasil terbobot untuk nilai rata-rata dari pengamatan baru, jadi nilai pengamatan baru dikali bobot tertimbangnya atau nilai alfanya, ditambah dengan nilai ramalan yang lama, ini pada waktu T yang sama, dikali dengan 1 min alfa terhadap bobot tertimbangnya. Atau secara matematis, di sini kita bisa tuliskan dengan rumus Y aksen T+1 itu sama dengan alfa dikali YT ditambah 1 min alfa dikali Y aksen T. Jadi ini yang untuk pengamatan aktualnya, pengamatan data baru, nilai baru, alfa dikali YT bobotnya,
Dan di sini untuk hasil ramalan yang lama, ini kita dapatkan Y aksen T, tentunya dengan bobot 1 min alfa. Atau rumus ini bisa kita sederhanakan juga, di mana Y aksen T plus 1 ini bisa kita hitung dengan rumus Y aksen T ditambah alfa dikali YT min Y aksen T. Oke, nilai alfa di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Nah, karena di sini kita akan melakukan peramalan dan memerlukan nilai ramalan lama, terutama untuk periode inisiasi awal atau periode pertama, maka di sini bisa kita asumsikan untuk perhitungan nilai Y pertama, nilai forecasting untuk Y pertama, itu bisa kita asumsikan bahwa Y1 itu sama dengan Y aksen pertama. Jadi nilai pengamatan pada periode ke-1 itu akan sama dengan nilai ramalannya. Kemudian ada juga cara yang lainnya, yaitu dengan merata-ratakan 5 atau 6 nilai observasi pertama. Nah, ini untuk pemilihannya bebas ya, kita bisa menggunakan, apakah kita akan menggunakan asumsi yang pertama, ataukah kita akan menggunakan asumsi yang kedua. Oke, sekarang di sini kita lihat ada contoh soal. Jadi ini ada data permintaan, ada 24 periode waktu. Misalkan di sini waktunya dalam satuan bulan, dan ini ada data permintaannya selama 24 periode atau selama 2 tahun. Dan di sini kita diminta untuk meramalkan permintaan dengan menggunakan metode single exponential smoothing pada periode ke-25. Oke, kemudian di sini kita akan menggunakan bobot pemulusannya yaitu 0,1. Yang pertama, kita tentukan inisiasi awalnya terlebih dahulu, di mana Y aksen 1 di sini yang merupakan nilai peramalan untuk periode pertama itu sama dengan nilai Y atau nilai aktual periode pertama yaitu 500. Kemudian dari sini kita bisa menghitung nilai peramalan berikutnya. Misalkan di sini saya contohkan untuk perhitungan nilai peramalan pada periode kedua, Y aksen 1 plus 1, jadi T-nya 1. Itu merupakan nilai rata dari bobot tertimbang alfa dikali dengan nilai aktual Y yang pertama, kemudian ditambah 1 min alfa dikali dengan nilai peramalan periode pertama. Nah, sehingga untuk Y2 di sini ini bisa kita dapatkan dari menjumlahkan nilai alfa terhadap nilai alfa dikali dengan nilai aktual periode pertama, yaitu 0,1 dikali 500, ditambah dengan 1 min alfa, dikali dengan nilai peramalan pada periode pertama, yaitu 500, sesuai dengan inisiasi awalnya. Sehingga bisa kita dapatkan nilai untuk peramalan pada periode kedua itu sebesar 500. Sama untuk periode ketiga juga. Nah, ini untuk periode ketiga kita bisa menghitung nilai peramalannya berdasarkan data aktual dan data hasil peramalan pada periode kedua. Sehingga kita bisa mendapatkan di sini untuk periode ketiga nilai hasil peramalannya yaitu sebesar 485. Dan ini kita akan lakukan perhitungan sampai dengan periode ke-25. Ya, karena tadi kita akan mencari nilai peramalan terhadap periode ke-25. Dan di sini kita dapatkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode single exponential smoothing, maka pada periode ke-25 ini diperkirakan permintaannya sebesar 469,7. Dan sama di sini tentunya untuk melihat tingkat akurasi dari metode perhitungan yang kita gunakan, tentunya kita harus menghitung nilai errornya. Nah, ini nilai errornya bisa kita hitung ya, selisih antara nilai aktual dengan nilai hasil peramalan. Dan kemudian untuk nilai akurasinya juga bisa kita hitung nilai mean absolute percentage errornya. Oke, di sini kita dapatkan nilai mean absolute percentage error-nya sebesar 38,92% ya.
Dan kemudian ini bisa kita lihat plot grafik yang kita buat terhadap data aktual dan data hasil peramalan. Ini kurva yang hitam di sini. Ini merupakan data aktual yang kita miliki, ya. Kita lihat dia datanya fluktuatif dan cenderung stasioner, ya, walaupun ada sedikit tren, tapi di sini relatif stasioner. Kemudian ini untuk kurva yang berwarna biru, nah ini merupakan kurva hasil peramalannya, ya. Oke, dari mulai metode inisiasi awal, yang mana di sini Y-aksen T-nya, Y-aksen satunya sampai dengan Y1, yang kemudian kita ramalkan hingga periode ke-25, ya. Nah, dan kita lihat di sini kurva yang dihasilkan dengan nilai alfa yang kecil ini relatif memuluskan fluktuasi dari kurva aktual, ya. Jadi kalau kita lihat memang yang kurva aktualnya ini datanya sangat berfluktuatif, ya. Tetapi kalau kita lihat dengan peramalan bobotnya alfa 0,1 ini akan memuluskan nilai atau kurva yang dihasilkan dari nilai aktual. Nah, sekarang bagaimana jika kita akan meramalkan dengan nilai alfanya 0,6 atau nilai alfa yang lebih besar? Nah, kita lihat pengaruh atau perbedaannya. Untuk perhitungannya sama di sini, jadi kita melakukan inisiasi awal sama, yaitu Y-aksen satunya sama dengan Y, 500, dan kemudian kita hitung untuk setiap peramalan untuk setiap periodenya dari mulai periode kedua hingga periode ke-25. Dan di sini pada periode ke-25 kita dapatkan nilai hasil peramalannya yaitu 575,99. Kalau kita lihat, bandingkan dengan hasil peramalan dengan bobot alfanya 0,1, ini sangat jauh berbeda, ya. Lebih dari 100, ya. Di mana yang alfanya 0,1 ini kita dapatkan 469,07, sedangkan untuk yang alfanya 0,6 ini kita dapatkan nilai 575,99. Dan kemudian sama, kita lihat errornya juga, dan kemudian kita cari nilai mean absolute percentage error-nya. Dan di sini nilai mean absolute percentage error untuk peramalan dengan alfa 0,6 ini kita dapatkan nilai 36,55%. Ya, dan nilai 36,55 ini jika kita bandingkan dengan nilai alfanya 0,1 ini relatif lebih kecil. Jadi di sini penggunaan alfa yang berbeda cenderung akan mempengaruhi nilai akurasinya. Dan tentunya penggunaan alfa ini bisa kita jadikan pertimbangan apakah kita akan menggunakan alfa yang kecil untuk melihat ramalan memuluskan fluktuasi data, ataukah kita akan menggunakan alfa yang besar untuk mengikuti fluktuasi data. Nah, ini kurva atau grafik yang dihasilkannya. Oke, ini yang hitam sama yang biru data yang tadi, ya. Ini untuk nilai aktual, ini yang biru untuk nilai alfa 0,1, dan ini untuk yang nilai yang merah, ini maaf, untuk kurva yang merah ini merupakan kurva untuk alfa 0,6. Nah, dan di sini kita lihat bahwa dengan nilai alfa yang besar, ini kurvanya cenderung mengikuti fluktuasi dari data aktualnya, ya. Berbeda dengan nilai alfanya 0,1 yang cenderung kurvanya termuluskan. Dan tentunya dengan nilai alfa yang 0,6 ini kita dapatkan nilai mean absolute percentage error-nya juga yang lebih kecil. Kedua parameter tadi, yaitu pola data yang dihasilkan dari peramalan dan juga nilai akurasi yang dihasilkan dari perhitungannya, itu akan kita jadikan sebagai dasar dalam menentukan berapa nilai alfa yang akan kita gunakan. Sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan program Minitab dalam melakukan peramalan metode single exponential smoothing. Seperti biasa,
Kita buka terlebih dahulu program Minitab yang akan kita gunakan. Dan kemudian kita copy data yang kita miliki atau data yang akan kita hitung pada worksheet di sini. Oke, bisa kita copy langsung datanya atau bisa kita input satu persatu. Misalkan di sini saya akan menggunakan data dari contoh soal sebelumnya. Saya copy tadi dari file yang tadi, kemudian tinggal paste pada worksheet di sini. Oke, kemudian kita langsung masuk pada statistik di sini, dan kemudian kita pilih metode time series, dan kemudian bisa kita pilih metode langsung pada single exponential smoothing. Oke, di sini sama, yang pertama kita pilih data yang akan kita gunakan, ya, misalkan di sini data C1, kita pilih datanya, dan kemudian di sini ada dua model yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan model optimal ARIMA, Autoregressive Moving Average, atau juga kita bisa menggunakan nilai alfa yang kita tentukan, ya. Jadi ini pembobotan untuk nilai alfanya untuk perhitungannya. Nah, misalkan kita akan melakukan pembobotan dengan nilai alfa 0,1 seperti tadi dicontohkan. Sama, kita akan generate forecast, kemudian kita masukkan nilai yang akan kita forecast, misalkan satu periode, kemudian kita masukkan awal mula peramalannya, misalkan mulai dari periode ke-24. Nah, kemudian untuk grafiknya sama, bisa kita cek di sini. Kita sudah menghasilkan grafik untuk plotting predictive dan juga data aktualnya, dan juga bisa kita tampilkan grafik residualnya. Kemudian untuk resultnya, ini bisa kita tampilkan summary dan juga tabel hasilnya. Kemudian kita lihat hasil yang didapatkannya. Oke, ini hasil yang kita dapatkan tadi dengan metode single exponential smoothing. Smoothing konstantanya atau alfanya di sini 0,1 ya. Dan di sini kita dapatkan hasil peramalannya untuk alfa 0,1 yaitu 459,769 ya. Dan kemudian ini dengan batasan atas dan batasan bawahnya di sini. Dan kita lihat juga kurva yang dihasilkan di sini ya. Ini membentuk kurva yang termuluskan dibandingkan dengan kurva aktualnya. Oke, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Ini untuk single exponential smoothing untuk data C1 yang panjangnya 24 dengan nilai konstanta pemulusannya atau alfanya ini 0,1. Oke, dan di sini ini bisa kita lihat juga hasil peramalan untuk 24 periodenya dan juga hasil forecastingnya untuk periode ke-25. Nah, ini kita dapatkan untuk peramalan dengan alfa 0,1. Nah, sekarang bisa juga kita melakukan peramalan dengan alfa 0,6 ya. Nah, sama di sini kita tinggal pilih single exponential smoothing. Ini datanya sudah masuk, data C1 di variabel. Kemudian bobotnya ini kita masukkan 0,6. Number of forecast-nya dan originnya sama, grafik dan result-nya juga sudah sama. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini hasilnya juga di sini dia cenderung mengikuti fluktuasi ya. Perubahan dari data aktualnya. Dan di sini kita dapatkan hasil forecasting-nya. Untuk data ke-25 ini sebesar 575,987. Dan ini untuk hasil aktualnya ya dengan alfa 0,6 tadi. Kita dapatkan di sini hasil forecasting-nya juga. Selain dengan menggunakan metode manual tadi, jadi dengan menginput nilai bobot yang kita tetapkan, kita juga di sini bisa menentukan nilai bobot optimalnya. Jadi nanti Minitab itu sendiri yang akan mencarikan nilai optimal untuk melakukan pemulusannya. Oke, misalnya ini kita coba akan melihat nilai optimalnya berapa bobot alfanya, sehingga didapatkan hasil peramalan dengan keakurasian yang paling tinggi.
Nah, ini kita lihat hasil peramalannya, bahwa di sini nilai yang paling optimal yaitu kita dapatkan dengan nilai alfanya 0,266357. Dan nilai hasil forecastingnya ini pada grafik bisa kita lihat juga di sini sebesar 533,971 ya. Dan untuk nilai terendahnya ini 246,052 dan nilai tertingginya ini 821,889. Sampai di sini pertemuan kita kali ini untuk pembahasan metode single exponential smoothing. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya dengan pembahasan double exponential smoothing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.